Shalom anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss berharap kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan bersuka cita. Kita mau memulai kapel hari ini dengan penuh sukacita. Ya, kalian bangkit berdiri, boleh goyang ke kanan ke kiri, boleh bernyanyi sambil teriak-teriak, enggak apa-apa, enggak boleh malu ya. Kita mau memuji nama Tuhan dengan bersuka cita. Ya, kita pujikan ya Tuhan Yesus di tengah kita. Boleh tepuk tangan. Tuhan Yesus di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita, besar, besar, Tuhan Yesus di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita, besar, besar, besar. Nah, anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Pasang Hati Cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kita pujikan lagu ini kembali bersama-sama. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku,
kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami boleh memuji, meninggikan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai kami. Biarlah firman yang akan kami dengarkan, yang akan kami lihat, boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami boleh diubahkan dan kami boleh belajar untuk setiap hari bersyukur menikmati berkat Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Bukakan telinga, hati, dan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saat ini waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang anak-anak semua mengambil Alkitabnya. Lalu yuk kita sama-sama membuka dan membacanya. Nah, setelah diambil, sekarang dibuka Alkitabnya di dalam Lukas 7 ayat yang ke-47. Lukas 7 ayat yang ke-47. Nah, disimak baik-baik ya. Ini Mister mau bacakan. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah, perikop firman kita pada pagi hari ini, Mr. Noel beri judul tentang Tuhan Yesus mengampuni seorang perempuan yang berdosa. Nah, ketika itu Tuhan Yesus datang ke rumah seorang Farisi. Nah, ada seorang perempuan di Farisi itu ya terkenal sangat-sangat berdosa. Nah, lalu perempuan itu menghampiri Tuhan Yesus. Nah, setelah menghampiri Tuhan Yesus, ternyata perempuan itu membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Nah, lalu perempuan itu membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ia mencium kaki Yesus dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Namun, ketika melihat tersebut, orang-orang Farisi sangatlah bingung. Orang-orang Farisi ini bingung. Kenapa Yesus mau menerima seorang perempuan yang terkenal berdosa? Nah, lalu Yesus menjawab kepada orang-orang Farisi, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat kasih. Nah, itu ya. Jadi dari cerita di atas tadi, kita dapat mengerti bahwa kita dapat meminta ampun kepada Tuhan Yesus walaupun kita sangat berdosa. Nah, maka dari itu apapun yang kita lakukan, wajiblah kita meminta ampun kalau itu salah. Nah, terutama yang pertama, minta ampun kepada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, kita meminta ampun, meminta maaf kepada siapa? Kalau kita berbuat dosa kepada orang tua, kita meminta maaf kepada kedua orang tua. Kalau kita bersalah, kita berdosa kepada kakak, adik, kakek, nenek, ataupun saudara, bahkan teman-teman kita, yuk mari kita sama-sama minta maaf. Karena Tuhan Yesus mau mengampuni seorang yang menyadari akan kesalahan dan dosanya. Nah, anak-anakku semua yang terkasih, mari kita belajar bahwa kalau kita punya dosa, pasti Tuhan Yesus mau mengampuni, asal ada syaratnya, yaitu kita mau berubah. Nah, syaratnya itu ya anak-anak. Jadi kita minta ampun Tuhan Yesus, lalu yang kedua kita berubah.
kita berjanji tidak akan mengulangi akan kesalahan dan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Itu bisa melalui pikiran kita, atau melalui cara bicara kita, ataupun kelakuan kita. Nah, maka dari itu, yuk kita semua memohon ampun. Kalau kita bersalah, langsung kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni dosaku. Aku telah berbohong, aku telah berbuat dosa, aku telah menjahati si A, si B, aku telah bersalah kepada si C, D. Nah, setelah itu, setelah minta ampun kepada Tuhan Yesus, kita meminta maaf kepada orang yang telah kita lukai. Nah, baru di situ kita berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi atau mengulanginya lagi. Dari situ Tuhan Yesus pasti mau mengampuni. Tetapi barang siapa yang tidak mau berbuat kasih, Tuhan Yesus tidak akan mengampuni. Nah, maka dari itu perihal kasih dan pengampunan itu adalah yang nomor satu. Nah, Allah itu adalah kasih. Allah itu mengasihi kita, pasti mengasihi kita, tidak mungkin tidak. Tetapi kalau kita nakal, kita tidak mau mohon ampun kalau kita berdosa atau berbuat salah, ya Tuhan masih mengasihi, masih akan beri kesempatan. Makanya yuk kita yang berubah. Nah, oke, itu ya anak-anak, firman Tuhan dari Mr. Noel. Kita bukan hanya menjadi pembaca, tetapi kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Yesus. Jadikan semua perilaku dan ucapan anak-anak semua adalah kasih yang mencerminkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Gitu ya, anak-anak. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Mr. Noel berharap anak-anak melakukannya dengan sukacita dan selalu dalam hal kesadaran tentang kasih dan pengampunan saat kita berbuat dosa. Oke, yuk kita berdoa. Lipat kedua tangannya, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas firman-Mu di pagi hari ini. Bagaimana kami diingatkan bahwa kami harus meminta ampun, benar-benar menyadari kalau kami telah berbuat salah. Ajari kami kasih seperti kasih yang telah Engkau ajarkan Tuhan, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan-Mu, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai dan berkati segala aktivitas kami, berkati juga apa yang kami kerjakan. Lalu kami berdoa juga untuk saudara-saudara teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah dan Tuhan kiranya menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami mau serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.